Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan kepada kita tentang cara bagaimana menghilangkan dendam kepada saudara sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari akhlak-akhlak buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak buruk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dendam munculnya pada umumnya disebabkan karena ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, dan itu tidaklah dimaafkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jika ingin membalas kesalahan tersebut, maka balaslah dengan yang semisal. Namun Islam mengajarkan kepada kita untuk bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 126, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibatum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian ingin membalas, bila kalian membalas, maka balaslah dengan setimpal dengan apa yang pernah diberikan atau dilakukan kepada kalian dengannya. Namun sungguh bila kalian sabar, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, tahukah kita bahwasanya pahala sabar atas sebuah keburukan yang menimpa, Allah Subhanahu wa taala jadikan pahalanya tanpa batas? Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka bersabarlah atas gangguan rasa sakit yang didapatkan dari perilaku perbuatan saudara sendiri, dan maafkanlah. Itu yang terbaik. Maafkanlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam
surah Asy-Syura ayat 40 Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya balasan keburukan itu keburukan yang semisalnya. Namun siapa saja memaafkan dan berbuat perbaikan, maka balasannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah, Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berlebihan, orang yang membalas keburukan dengan keburukan disebabkan karena dendam, pada umumnya akan membalas secara berlebihan. Dan ini tentunya kezaliman, karena membalas keburukan dengan keburukan yang berlebih. Maka Allah tutup surah Asy-Syura ayat 40 ini dengan ungkapan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Namun Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk memaafkan, bahkan berbuat perbaikan. Memaafkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini akan menambahkan kemuliaan bagi orang yang memaafkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, beliau mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya melainkan kemuliaan. Bersabar dan memaafkan, maka kita akan dapatkan kemuliaan. Bisa jadi para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini akan menyebabkan saudara kita tersebut menyadari kesalahannya, lalu dia akan meminta maaf kepada kita, bahkan berlaku baik, bahkan menjadi lebih baik. Berbeda halnya apabila kita membalas keburukan yang dilakukannya, yang terjadi, dan ini yang dikhawatirkan adalah terputusnya silaturahim. Padahal terputusnya silaturahim bagi orang yang memutuskan silaturahim tersebut, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sanksi hukumannya di dunia, dan akan ada yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan juga diriwayatkan yang lainnya dengan makna yang serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjilallahu al-uqubata li sahibihi ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimi." Kata Nabi SAW, tidak ada sebuah dosa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah segerakan sanksi hukumannya bagi pelakunya di dunia, bersamaan ada yang disimpan untuknya di akhirat sanksi hukuman tersebut, melainkan atau ketimbang dosa kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, membalas dendam, membalas keburukan yang dilakukan dengan balasan keburukan pula, maka dikhawatirkan ini akan jatuh kepada kezaliman. Lebih-lebih apabila ini didasari oleh dendam, kemudian ini berpotensi untuk memutuskan tali silaturahim terhadap saudara tersebut. Oleh karenanya, bersabarlah dan memaafkan, karena sesungguhnya keduanya merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa.
Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan kepada kita tentang hukum mengingat atau teringat dosa ketika sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita dengan salat yang khusyuk, salat yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, teringat dosa ketika sholat, maka ini bisa jadi akan menyebabkan seseorang semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas dosa-dosanya. Maka ini akan menghadirkan rasa takut. Yang ini akan berdampak baik dengan hadirnya kekhusyuan, insyaallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk tenang ketika berdiri di hadapannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi qunut, tenang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kekhusyuan merupakan penyempurna dari sholat. Rasa takut kepada Allah ini akan menghadirkan kekhusyuan, membantu untuk menghadirkan kekhusyuan. Maka tidak mengapa seseorang dia teringat atau mengingat dosa-dosanya ketika sholat, asalkan hal itu tidak berdampak pada dirinya dengan keputusasaan, yaitu putus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, putus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bila teringat dosa ketika sholat ini membuatnya takut kepada Allah, lalu berharap kepadanya ampunan dan kasih sayangnya, sehingga memunculkan kekhusyuan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini sebuah kebaikan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan ini termasuk bentuk ihsan, yaitu menghadirkan keyakinan seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di hadapannya atau memperhatikannya. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang al-ihsan,
ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Begitu kata malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah mengingat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun bila engkau tak melihatnya, tak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Teringat dosa, lalu takut kepada Allah, yang ketiga itu dia rasakan Allah ada di hadapannya, ini akan memunculkan rasa takut sekaligus rasa harap terhadap ampunan dan kasih sayang Allah. Maka mudah-mudahan ini termasuk bagian dari ihsan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum menggunakan atau menjual kendaraan yang didapatkan dengan cara riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal kepada kita, amal yang diterima, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mendapatkan kendaraan dengan cara riba bisa dipahami dari hal ini adalah dua hal caranya. Yang pertama adalah dengan model dana talangan ribawi. Yang kedua bisa jadi adalah dengan pekerjaan yang berinteraksi dengan ribawi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari kedua cara ini, baik itu menggunakan dana talangan yang berbasis riba, seperti contohnya kredit kendaraan dengan melibatkan leasing atau finance, yaitu lembaga-lembaga keuangan yang memberlakukan akad ribawi di dalam pemberian talangan untuk pembelian kendaraan-kendaraan bermotor. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Bisa juga caranya adalah seseorang yang dia bekerja di lembaga-lembaga keuangan yang berbasis riba, atau dia sendiri adalah seorang rentenir yang memberlakukan akad riba di dalam pemberian talangan hutang kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau bisa juga dia melakukan transaksi riba ketika berbisnis barang-barang ribawi
yaitu barang-barang yang apabila ditransaksikan dengan cara tidak syar'i, yang tidak memenuhi syarat-syarat syar'inya, maka akan jatuh kepada riba. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, untuk semua cakupan hal ini, maka apabila seseorang telah bertobat dari dosa ribanya, perilaku ribanya, cara ribanya, perbuatan ribanya, bertobat darinya dengan memenuhi syarat-syaratnya, meninggalkan riba tersebut, kemudian menyesal, lalu dia bertekad untuk tidak mengulanginya, maka sesungguhnya harta yang didapatkan walaupun dengan cara ribawi tersebut di masa dahulu yang telah ditobati dosa riba tersebut, maka sesungguhnya harta tersebut halal baginya menurut pendapat yang kuat di antara pendapat di kalangan para ulama. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Namun Allah mengharamkan riba. Maka siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, ujangan, peringatan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, fantaha, lalu dia berhenti, dia menghentikan tindakan riba tersebut, falahu masalaf, maka miliknya apa saja yang telah berlalu, yang sudah diusahakan dengan cara riba tersebut, dari riba tersebut, wa amruhu ilallah, dan urusannya itu kembali kepada Allah. Ini dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas lagi gamblang, yang menunjukkan bahwasanya boleh untuk menggunakan barang-barang yang didapat dengan cara riba atau menjual kembali barang-barang tersebut apabila dosa ribanya telah ditaubati. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.